X barnya, X bar itu untuk yang sampel ya, berarti kan 32 dikurangi 35 dibagi, misalnya sigmanya 2, ini misalnya ya, kemudian N nya 10.000, nanti hasilnya dapatkan nilai min 150. Untuk menghitungnya halaman 6.21 sudah bisa. Itu yang sigma dimisalkan. Kemudian untuk kesimpulannya, menolak atau menerima H0. Kesimpulannya ada dua. Salah satu ya, tolak H0 atau terima H0. Tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari atau sama dengan nilai Z alfa. Iya, ini karena di sini hanya dimisalkan, tapi untuk real case-nya itu berdasarkan perhitungan apa yang diketahui, sigmanya, standar deviasinya tadi bisa diketahui dari mana. Kalau T itu karena standar deviasi populasi tidak diketahui. Kalau yang Z karena standar deviasi populasinya diketahui. Sebenarnya bukan 3, 4, 5, 6. Bukan seperti itu ya, hanya di sini dimisalkan saja. Tapi untuk real case-nya itu berdasarkan data. Kemudian atau tolak H0 jika nilai Z hitung kurang dari atau sama dengan nilai Z alfa. Berarti kalau tidak memenuhi syarat yang ada di sini, berarti dia terima H0. Nah, kesimpulannya, karena hasilnya di situ adalah min 150, maka kesimpulannya H0-nya apa? Ditolak. Artinya bahwa rata-rata usia mahasiswa UT itu sama dengan, oleh karena H0 ditolak, yang berarti kita menolak bahwa rata-rata usia mahasiswa UT sama dengan 35. Maka kita menerima H1 atau H alternatif. Sehingga kesimpulannya rata-rata usia mahasiswa UT kurang dari sama dengan 35. Jadi hasil penelitian tadi itu benar, ternyata rata-rata usia mahasiswa UT adalah 32 tahun. Untuk mengambil keputusannya atau kesimpulannya sudah bisa. Untuk kesimpulan sudah bisa. Untuk mengambil kesimpulannya, kalau sudah bisa, saya lanjutkan ke menentukan tingkat signifikansi. Oke. Menentukan tingkat signifikansi.
Dalam menentukan besar kecilnya alfa yang akan digunakan itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan keputusan. Ada dua kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah menolak H0 padahal H0 benar, dinamakan dengan Galat 1. Yang kedua, menerima H0 padahal H0 salah, dinamakan dengan Galat 2. Tabelnya ada di 6.22. Nah, di sini misalnya Anda sebagai Pak Camat mendengar laporan dari beberapa lurah. Laporan yang masuk mengatakan bahwa rata-rata panen di setiap desa sudah mencapai target. Sebagai camat yang sudah mengerti tentang statistika, Anda tidak begitu saja percaya pada laporan yang masuk. Untuk itu, Anda melakukan uji statistik dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut. Misalnya ya, H0-nya rata-rata panen di Jatirunggo itu sama dengan rata-rata panen di Ngempon. Kemudian H alternatifnya, rata-rata panen di Jatirunggo kurang dari rata-rata panen di Ngempon. Nah, berapa tingkat signifikansi yang Anda berikan? Misalnya, Anda akan menetapkan nilai signifikansi sebesar 0,1. Tapi sebelum itu, kita berandai-andai dulu untuk melihat akibat yang terjadi dengan pemilihan alfa 0,1. Pertama, Galat 1. Diandaikan apabila Anda mengambil kesimpulan untuk menolak H0. Dengan demikian, Anda akan mengakui bahwa rata-rata panen di Jatirunggo itu kurang dari rata-rata panen di Ngempon. Nah, karena rata-rata panen di Jatirunggo ini lebih kecil, maka sebagai camat kita akan memberikan subsidi pada desa Jatirunggo. Namun kenyataannya rata-rata panen di kedua desa tersebut sama. Maka akibatnya Anda akan memberikan subsidi kepada desa yang sebenarnya kebutuhan pangannya sudah tercukupi. Yang kedua, misalnya Galat 2. Diandaikan apabila Anda mengambil keputusan untuk menerima H0. Berarti kalau menerima, hasil rata-rata panen di Jatirunggo itu sama dengan di Ngempon. Nah, berdasarkan keputusan itu, kita tidak akan memberikan subsidi. Kenyataannya, panen di Jatirunggo itu kurang dari Ngempon. Akibatnya Jatirunggo kekurangan pangan karena tidak ada subsidi dari kecamatan. Nah, dari dua pengandaian tersebut, kira-kira mana yang dipilih? Mending melakukan kesalahan Galat 1 atau Galat 2? Ya, Galat 1, karena tidak merugikan penduduk, ya kan? Nah, karena kita memutuskan lebih baik memperbesar kemungkinan untuk melakukan Galat 1, maka berarti Anda akan menetapkan nilai signifikansi yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk menolak H0 juga besar. Itu ya caranya ya, memilih tingkat signifikansi ya. Sudah paham? Lanjut ke uji statistik 1
sisi dan 2 sisi.